Selamat bertemu kembali kepada para siswa yang akan belajar lebih lanjut tentang fisika. Ya, jadi kita akan belajar soal-soal pengantar Olimpiade Fisika. Ya, kita sebut pengantar karena ini yang saya sajikan ini adalah pendalaman konsep. Tujuannya kalau konsep ini Anda kuasai dengan baik, maka kita harapkan ketika menghadapi soal OSK atau SP, Anda bisa menerapkan konsep ini. Ya, jadi saya berbeda, saya tidak membahas soal OSK atau SP langsung, tapi saya perkuat dulu dasarnya, kemudian kita mulai bahas soal OSK dan OSN, sehingga pembahasan kita betul-betul pembahasan konsep, bukan pembahasan menghafal. Karena kalau kita menghafal, biasanya kita hanya bisa kalau soal-soal seperti itu yang muncul persis, padahal soal seperti itu persis muncul tidak mungkin. Biasanya selalu, kalaupun muncul ulang, selalu ada hal-hal tambahan yang dimasukkan. Oke, kita akan membahas 2 soal, dan supaya kita tidak agak lebih santai, kita hanya membahas 1 soal di part 5 ini, yaitu berkaitan dengan percepatan relatif, dan ini mempengaruhi 2 sumbu yang saling tegak lurus, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Waktu nomor 8, ketika kita belajar sistem katrol seperti ini juga sudah ada percepatan relatif. Tetapi percepatan relatifnya ada pada sumbu Y saja. Di sini Anda sudah tahu M1 hanya bergerak terhadap katrol K1, di mana katrol K1 ini mewakili tanah, karena dia diam di tanah. Ya, jadi ini belum relatif. Katrol 2 juga demikian, dia akan bergerak terhadap katrol 1. Ya, jadi ini belum percepatan relatif. Tapi begitu kita ke M2 dan M3, maka Anda sudah tahu M2 ini bergerak ke bawah, bukan terhadap tanah, tapi terhadap katrol 2. Sedangkan katrol 2 bergerak terhadap tanah. Disinilah muncul konsep percepatan relatif. Tetapi hanya pada 1 sumbu, yaitu sumbu Y, sehingga lebih mudah kita kerjakan. Nah, di part 5 ini kita akan bahas kalau percepatan relatifnya mempengaruhi sumbu X dan sumbu Y. Untuk soal nomor 10 ini, ya, jadi sudah 10 soal ini ya, untuk dinamika, pengantar dinamika partikel. Kita ambilkan dari ini, buku saya yang lama, OSN Olimpiade Sains Nasional Fisika SMA, ya, penerbitnya Presindo, ya. Kita bahas di halaman 88 nomor 16, ya. Di sini ada nomor 16, OSP 2004, ya, ini ada penjelasannya. Ya, saya bahas di sini, mudah-mudahan kalau Anda memiliki buku ini sekarang mungkin bisa membaca buku ini dengan lebih memahami. Soalnya seperti ini ya, jadi ini saya summary aja, jadi nggak persis seperti soalnya. Jadi kalau saya bacakan, sebuah balok bermassa M mula-mula diam pada bidang licin yang bermassa M dan sudut kemiringan theta. Ya, jadi balok M mula-mula diam pada bidang licin, jadi ini licin ini. Bidang M terletak di atas bidang horizontal licin. Ini juga terletak di bidang horizontal dan bidang horizontalnya licin. Ya, jadi di sini tidak ada gaya gesek. Ya, jadi yang ada hanya gaya berat dan gaya normal. Tegangan tali pun tidak ada karena tidak ada tali. Ya. Jika balok M mulai bergerak, jadi jika balok M kecil ini mulai bergerak, ya tentu turun ya. Berapa percepatan horizontal bidang M? Jadi bidang M ini akan bergerak horizontal. Anda akan tahu bidang M nanti akan bergerak ke kanan. Berapa percepatannya? Dan kalau kita ditanya, itu maksudnya terhadap tanah. Berapa percepatan horizontal bidang M? Maka maksudnya percepatan M terhadap tanah. Misalnya kita ditanyakan berapa percepatan M, maka maksudnya juga percepatan M terhadap tanah. Kecuali kalau disebutkan lain ya. Kalau tidak disebutkan, selalu kita anggap pertanyaannya terhadap tanah. Kemudian pertanyaan B, berapakah nilai theta? Dan seterusnya, itu nanti aja. Kira-kira soalnya seperti itu. Untuk soal seperti ini, ada gerak relatif nanti. Kalau M tidak, M bergerak terhadap tanah ya. Karena M kan terletak di lantai lah, taruhlah di lantai. Ini lantai kan. Jadi saya lihat di sini ya. Nah, ini lantai ini, licin. Jadi balok ini, bidang miring ini, bidang yang ini miring yang saya sebut miring. Bidang ini itu hanya bergerak terhadap lantai, horizontal ke kanan. Dia nggak bisa bergerak ke bawah.
vertikal karena dia tertahan oleh lantai. Ya, dan dia bergerak hanya terhadap tanah. Jadi ini bukan percepatan relatif. Ya, karena dia langsung dengan tanah, ya. Nanti Anda lihat. Tapi M kecil ini sambil bidang M ini bergerak terhadap tanah horizontal, M kecil ini bergerak turun. Tapi dia bergerak turun bukan terhadap tanah, tapi terhadap M besar. Nah, disinilah muncul percepatan relatif itu. Jadi A1, kalau ini kita kasih indeks supaya tidak, karena kadang-kadang kalau kita tulis M kecil, M besar suka salah. Karena mirip, maka kita asumsikan di sini, di soal ini, M ini 1, M besar ini 2 ya. Jadi nanti Anda lihat, M besar ini dikasih indeks 2. M kecil ini dikasih indeks 1. Gitu. Ya. Jadi A12 ini adalah percepatan M terhadap M besar, bukan terhadap tanah. Dan dia miring, sehingga dia punya komponen X dan punya komponen Y. Jadi disinilah kita berbicara tentang percepatan relatif. Oke? Ya, kita lihat dulu teorinya. Untuk mengerjakan masalah dinamika partikel yang melibatkan percepatan relatif, ya, biasanya kita harus membuat diagram percepatan dan diagram gaya. Jadi kita harus buat dua diagram. Yang pertama diagram percepatan dulu. Tujuannya apa? Untuk menentukan percepatan tiap benda terhadap tanah. Kenapa harus terhadap tanah? Karena hukum Newton yang kita pakai adalah hukum Newton terhadap tanah. Sehingga tidak ada gaya fiktif. Ya, bukan terhadap acuan yang dipercepat ya. Hukum 2 Newton yang kita bikin itu adalah hukum 2 Newton untuk tanah. Kalau Anda pakai hukum 2 Newton untuk sistem yang dipercepat, maka Anda harus masukkan gaya fiktif. Dan itu akan merubah konsep Anda, konsep SMA, jadi kita tidak pakai ya. Baik pada sumbu X maupun sumbu Y. Dan untuk itu ingat, kita sudah belajar di kinematika partikel yang sudah di-upload di sana. Ada 4 part itu untuk pengantar olimpiade. Bahwa, dan itu juga ada di bahasan vektor, percepatan A terhadap B dengan acuan C, jadi ada 3 acuan, A, B, C adalah percepatan A terhadap C ditambah percepatan C terhadap B. Ya. Jadi A terhadap C ditambah C terhadap B. Begini. Kalau Anda membalik acuan, maka harus dikasih negatif. Misalnya, saya perlu ACB, tapi yang diketahui ABC, maka ACB sama dengan min ABC. Nah, itulah diagram percepatan. Yang kedua, kita harus menggambar diagram gaya. Seperti biasa, kita harus, atau disebut diagram benda bebas. Jadi kita harus menggambar gaya yang bekerja pada tiap benda. Dan gaya-gaya itu biasanya di sini kita hanya ada 4. Gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan tegangan tali. Nanti mungkin kita kembangkan ke gaya pegas. Ya, biasanya sampai situ aja, nanti pada saat kita belajar ada pegas. Ya, tapi biasanya gaya itu yang bekerja hanya ada 4 ini yang populer ya. Seperti itu. Jadi harus ada kita gambar diagram percepatan. Nah, ini gambar diagram percepatannya. Gitu. Diagram percepatannya seperti ini. Ya, jadi Anda perhatikan. Ini adalah M besar. Ya, kita kasih indeks 2. M kecil kita kasih indeks 1. Nah, percepatan pertama, ini perhatikan bidang M ini. Dia terletak pada lantai. Ya. Dan kalau ini bergerak turun, ini pasti bergerak ke kanan. Nah, M ini dia bergerak terhadap lantai, ya. Lantai ini nih, lantai atau tanah lah pokoknya ya. Jadi percepatan benda 2, ya 2 ya, M itu 2 terhadap tanah. Nah, biasanya acuan terhadap tanah kita tidak kita tulis. Jadi biasanya A2 terhadap tanah kita tulis A2 saja. Nah, inilah yang ditanya. Percepatan horizontal bidang M terhadap bidang horizontal licin. Ya, ini yang ditanya. Oke. Kemudian yang M kecil bagaimana? Ya, yang kita kasih indeks 1. Dia akan bergerak turun. Ya, karena ini licin. Dia punya berat kan ke bawah, jadi otomatis dia akan bergerak turun. Tapi dia bergerak turun ini bukan terhadap tanah, tapi terhadap M besar ini, terhadap 2. Jadi contohnya kalau Anda jalan di atas kereta api yang bergerak, maka Anda itu bukan jalan terhadap tanah,
tapi jalan terhadap kereta api. Kereta apinya bergerak terhadap tanah. Jadi M kecil bergerak terhadap M besar, ini A12, sementara yang M besar bergerak terhadap tanah. Relatif kan? Ini. Nah, kita sebut A12. Nah, karena kita akan meninjau sumbu X dan sumbu Y, A12 kita uraikan menjadi A12X dan A12Y. Dan Anda sudah tahu ini kalau ini theta, berseberangan dalam. Ya, kalau kata anak SMP, berseberangan dalam. Sehingga ini kalau kita buat begini, ini A12 hipotenusa karena di depan 90. Ya, ini theta, maka yang di depan theta ini tentu sinus. Nah, ini sinus ini. Ya. Ini A12Y. A12 sinus theta. Ya, yang ini. Sama dengan ini kan. Ya, jadi A12Y ini adalah A12 sin theta. A12X sudut di dekat itu cos. Seperti itu. Ini besarnya saja, kita belum masukkan arahnya. Ya. Jadi bidang M dikasih indeks 2 hanya bergerak terhadap tanah dalam arah horizontal. Ingat, hanya arah dalam. Dan kita ambil arah horizontal ini sebagai sumbu X. Ke kanan positif. Sumbu Y kita ambil sebagai arah vertikal dan kalau ke atas plus. Artinya kalau ke bawah min. Ini ke kanan plus, ke kiri min. Gitu ya. Dengan percepatan ke kanan. Ya, perhatikan A2 terhadap tanah. Itu 2 itu M besar maksud saya. Ya, nah tanah itu biasa nggak kita tulis. Jadi ini ditulis A2. Ya, ini ditanya berapa. Ya. Ini kita bilang acuan terhadap tanah biasanya tidak ditulis karena dianggap sudah umum. Ya, jadi ini nggak ditulis. Jadi kalau A2 begini maksudnya A2 terhadap tanah. Nah, kemudian kita uraikan berapa A2X-nya. Ya tentu kalau hanya sumbu X saja ya berarti A2X sama dengan A2 dan ini sekarang kita kasih tanda plus karena ke kanan. Sementara A2Y nggak ada. A2Y 0. Ya, oke. Sekarang balok M kecil. Diberi indeks 1 kan. Bergerak menuruni bidang M licin dengan percepatan relatif A12. Tadi sudah kita jelaskan. Dan besar A12X adalah A12 cos theta, sudah kita jelaskan tadi. Dan A12Y adalah A12 sin theta. Sekarang, untuk bidang M, kita sudah selesai. Karena percepatannya sudah terhadap tanah. Ya, tapi untuk balok M, percepatannya bukan terhadap tanah ini. Ya, sehingga sekarang untuk balok M indeks 1 yang kita perlukan adalah percepatan 1 terhadap tanah pada sumbu X dan sumbu Y. Ya, balok 1 ini. Kalau ini sudah selesai. Oke. Jadi secara umum rumusnya gini. Kita ingin A1 terhadap tanah kan? A1 terhadap tanah. 1 itu mewakili balok ya. Dan di sini ada acuan yang kedua. Kan 3 acuan kan? Maka ini akan sama dengan A12 ditambah A2 tanah. Begini, ya. Nah, atau tanah biasanya kita nggak tuliskan seperti tadi perjanjian kita. Jadi ini bisa kita tulis A1 sama dengan A12 tambah A2. Ini persamaannya, ya. Nah, kalau sumbu X ya tinggal dikasih X saja. A1X sama dengan A12X tambah A2X. Arah ke kanan positif. Anda lihat ke sini, ya. A12X, yang mana A12X ya? Ini kan ke kiri, ya. Ke kiri itu berarti min kan? Min. Ya. A12 cos theta sudah kita hitung nih ya. A12 cos theta. Plus A2X. Ini, A2X adalah plus A2 sudah ya. Kalau dikasih masuk sudah ke kanan. Jadi plus A2 ini. Inilah A1X. Ya. Ini terhadap tanah sudah. Ya, ini sudah terhadap tanah. Yang ini maksud saya A1X ini sudah terhadap tanah. Sekarang A2X, A1Y sorry. Ini sumbu X, sekarang sumbu Y. Tinggal A1Y, A12Y, A2Y. Seperti ini. Kemudian kita ambil arah ke atas plus. A12Y. Kalau Anda perhatikan A12Y yang ini. Ke bawah dia. Jadi min. Ke bawah ya. Nah, tadi A12Y berapa? A12 sin theta. Jadi min. A12 sin theta. A2Y tadi ini 0 ya, ini nggak bergerak pada sumbu Y, 0. Sehingga kita dapat ini. Nah, ini sudah terhadap tanah. Ya, ini A1Y tidak ada keterangannya kan berarti terhadap tanah. Jadi percepatan 1 terhadap sumbu Y terhadap tanah. Sudah dapat. Dengan demikian diagram percepatan sudah selesai, ya. Kita nanti kalau masuk ke hukum Newton,
Kalau untuk sigma F1X percepatannya ini. Untuk sigma F1Y percepatannya ini. Kalau ini hanya sumbu X, sigma Fx saja. Untuk yang dua, percepatannya ini. Oke, sekarang berarti kita tinggal menggambar diagram gaya. Ya, diagram gaya. Nah, ini diagram gayanya. Ya. Oke, sudah saya gambar diagram gayanya. Ya, jadi gini ceritanya. Di apa? Di sini dulu yang kecil ini. Ya. Satu ada gaya berat yang hijau ini kan, ke bawah vertikal. Ya, ini yang di satu ini. Ini satu kan tadi. M ini satu kan. Ya, betul. Kemudian gaya yang kedua itu kalau Anda lihat ini bersentuhan di sini. Maka M kecil akan menendang M besar ke bawah, ya kan? Kemudian M besar akan menendang M kecil ke atas. Gitu ya. Inilah yang merah ini ya. M besar menendang dengan gaya N. Tentu tegak lurus ya. Jadi kalau Anda lihat ini tegak lurus ini, ya kan? Ini tegak lurus. Reaksinya bekerja pada bidang. Reaksinya bekerja pada bidang yang ini nih. Ya, jadi ini dengan ini tuh aksi reaksi sama besar. Oke. Kemudian jadi hanya ada dua gaya yang bekerja pada M kecil. Satu Mg yang hijau ini sudah sumbu sumbu Y nggak perlu diuraikan, tapi ini miring. Karena itu ini kita uraikan, ini Nx, ini Ny. Ya kan? Kemudian kalau ini theta berseberangan kan? Berseberangan. Kalau ini theta berarti ini 90 kurang theta, maka thetanya di sini. Ya. Kemudian kita perbesar seperti ini ya. Ini theta. Ya, di depan 90 itu adalah N, ini N. Ya kan? Ini diketahui. Maksudnya kita uraikan. Maka di depan theta ini tentu sin. Makanya ini N sin theta. Yang ini. Yang ini N cos theta. Ini belum termasuk arah ya. Ini baru besarnya saja. Oke. Dengan demikian, untuk ini sudah selesai untuk benda satu. Untuk benda dua gimana? Dia hanya bergerak horizontal ya. Jadi yang kita perlukan hanya gaya yang punya komponen horizontal. Ya, dan ini ada tadi N, Anda sudah tahu, N ini punya komponen horizontal Nx, ke kanan kalau untuk M besar ke kanan, kalau untuk M kecil ke kiri. Kemudian Ny-nya ke bawah. Dan ini sudah kita hitung tadi, Nx N sin theta di sini ya. Nx N sin theta, Ny N cos theta. Nah, gaya Ny ini nggak perlu, karena ini mengarah ke sumbu Y. Karena itu nggak ada gunanya Anda. Tapi kalau mau gambar silakan, tapi nggak ada gunanya. Misalnya Anda gambar gaya berat, Pak, M kan punya berat ke bawah, boleh. Tapi ini tidak mempengaruhi gerak, dia vertikal soalnya. Tegak lurus kan. Terus ada gaya normal, Pak, ini kan lantai. Dia menekan lantai ke bawah, jadi lantai akan menekan dia ke atas. Ya, gaya normal. Yang disebabkan oleh lantai, ya, tulis saja NL. Nggak ada gunanya, karena dia tidak bergerak vertikal. Jadi ini nggak ada gunanya. Nah, kalau gaya normal ini ada gunanya. Jadi hanya ada satu gaya ya, yang menyebabkan bidang M bergerak. Gaya normal ini. Dan ini kita uraikan NX, sudah dapat. Oke, kalau sudah dapat, maka sekarang kita tinggal mengerjakan dengan menggunakan hukum Newton. Ya, sigma F sama dengan M kali A. Gitu. Tergantung yang ditinjau, dan A-nya ini harus A terhadap tanah. Karena itu kita buat dulu diagram percepatannya. Oke, sekarang tinjau M pada sumbu X. Ya. Maka kita buat sigma Fx kan. Sigma Fx sama dengan M kali ya pada sumbu X ya. Tinjau M kecil ini, yang satu ini ya. Jadi ini sebetulnya F1X. Tentu M1 kan. Ya, kali A1X. Ya, pakai vektor gitu ya, karena kita belum masukkan. Oke. Kemudian A1X berapa? Ini sudah nih, ya. Nah, jadi sudah. Jadi sekarang kita cari gaya apa saja yang bekerja pada sumbu X di satu. Sumbu X-nya cuma satu gayanya tuh. Hanya ke kiri ini. Mg tidak punya komponen. Jadi Nx ke kiri ini kan berarti min. Ya toh? Jadi min Nx ya kan gitu. Sama dengan M1. M1 ini M.
Ya kan? M1 ini M. Ya toh? M1 ini M. Ya, kita sebut 1 aja biar ini kan 1. M A1X-nya ini. Min A12 cos theta ditambah A2. Nah, ini. Kemudian kita masukkan NX. Apa itu NX? N sin theta. Jadi min N sin theta sama dengan, ya, mau dikalikan ini boleh, nggak usah dikalikan dulu, boleh. Nggak usah dikalikan dulu ya. M min A12 cos theta tambah A2. Nah, ini persamaan 1. Oke. Kita analisa sekarang. N tidak diketahui ya. Jadi perhatikan yang diketahui ya. Yang diketahui itu yang disebut ini. Yang diketahui itu M kecil. Disebutkan di sini ya. Jadi yang disebut itu diketahui. Asal nggak ditanya ya. M sudah disebut. Jadi dianggap diketahui. M besar juga tidak ditanya. M kecil, M besar theta. Tidak ditanyakan. Ditanya di pertanyaan B itu kan beda lagi. Di pertanyaan A, theta dianggap diketahui. Oke, ada kemungkinan ada G. Nggak ada masalah. Itulah yang diketahui. Oke, jadi N tidak tahu, theta dianggap diketahui. M diketahui. A12 nggak diketahui. Theta diketahui. A2 malah ditanya ya kalau nggak salah ya. Yang ditanya kan A2 kan? Ya, A2. Jadi kalau Anda mau tahu, saya gini. Nah, ini yang ditanya. Jadi kalau Anda lihat ada berapa variabel ini? Ya, ada N, ada A12, ada A2. 3 variabel. Dan Anda sudah tahu, kalau suatu sistem persamaan linear ada 3 variabel, maka dia perlu 3 persamaan linear. Ya, 3 persamaan linear. Kita baru dapat 1. Berarti masih kurang 2 kan? Ya, masih kurang 2 persamaan linear. Oke, ini tinjau M pada sumbu X. Sekarang kita tinjau M pada sumbu Y. Ya. Tinjau M pada sumbu Y. Oke. Kita harus tinjau M pada sumbu Y. Tinjau M pada sumbu Y. Seperti tadi kita pakai sigma. Karena ini ada sumbu X, ada sumbu Y yang satu ini kan. Sigma F1Y sama dengan M1 kali A1Y. Ya, semuanya satu kan. Jadi M-nya juga M1, percepatannya juga percepatan 1. Tapi terhadap sumbu Y, makanya ini Y. Ya, ini sudah acuannya tanah. Ya, ini. Nah, sekarang di sumbu Y, Anda perhatikan. Ada 2 gaya ya, NY ke atas, MG ke bawah. NY ke atas ini plus, MG ke bawah ini min. Jadi Anda akan tulis plus NY dikurangi MG. Ya kan? Sama dengan M1, nah, A1Y-nya tadi ini, kita udah dapat nih. Ya. Min A12 sin theta. Nah, ini persamaan kedua. Sekarang Anda lihat, jangan dulu, NY-nya belum dimasukkan ya. NY-nya berapa? NY-nya. Nah, N cos theta ya. Ke atas plus kan N cos theta dikurang MG sama dengan, udah langsung aja di min ya. M1 A12 sin theta. Persamaan kedua. Kalau Anda lihat N. Sudah ya, variabelnya tadi N sudah. A12 sudah juga. Berarti tidak tambah ya. Sudah tidak tambah. Ya, berarti kurang satu persamaan linear lagi kan. Karena harus 3 kan. Kurang satu persamaan linear lagi. Maka secara fisika selesai. Nanti sudah itu matematik. Seperti kemarin waktu kita belajar katrol. Fisikanya itu di sini. Ya, nah, tapi kita masih satu lagi kurang, yaitu bidang M ini. Jadi tinjau bidang M. Ya. Tapi bidang M ini hanya pada sumbu X. Ya, dia hanya bergerak pada sumbu X. Jadi cukup sigma F itu kita kasih nama 2 tadi ya. 2X gitu ya. Ya kan? Kita kasih indeks 2 kan M itu tadi. Sama dengan M2 kali percepatan 2 pada sumbu X. Nah, ini sudah acuannya tanah. Ya, oke.
Sekarang Anda lihat di bidang M ini. Gayanya hanya satu, NX saja ya, ke kanan, plus kan? Ya, ini kan arah ke kanan, plus, arah ke atas, plus. Nah, ini NX ini ke kanan, jadi plus NX, M2-nya M besar ya. A2X, tadi Anda lihat A2X, ini ya, plus A2. Ya, jadi A2X itu plus A2. Ini, ya, karena dia sama. Jadi, plus A2 ya. Ya, kemudian kita masukkan NX itu adalah N sin theta. Sama dengan MA2. Nah, ini persamaan yang ketiga. Ya, kita cek lagi apakah variabelnya nambah. N. Sudah. Tadi ini di sini N. A2. Sudah juga. Ini bukan A3, A2. A2 sudah ya? Oke, jadi klop. Ya, sudah cocok. Sekarang sudah SPL 3 variabel. Tersedia 3 persamaan ya. Yaitu persamaan 1, 2, dan 3. Jadi, secara fisika selesai. Ya, tinggal matematiknya saja. Oke, ya tinggal matematiknya saja. Oke, jadi kita sekarang tinggal menyelesaikan secara matematik sekarang kan? Saya tulis dulu persamaannya ya. Persamaan pertama ini, ya ini persamaan pertama, min N sin theta sama dengan, atau kita kalikan aja ya, ini min M12 cos theta, gitu ya. Ini dikalikan aja, ini tambah MA2. Nah, ini persamaan pertama. Persamaan kedua, N cos theta dikurangi MG sama dengan min M1 A12 sin theta. Persamaan yang ketiga, N sin theta sama dengan MA2. Oke. Inilah 3 persamaannya ya. Ya, pertama A2 jangan dihilangkan karena A2 ditanya ya. Nah, berarti kita hilangkan dulu N. N aja kita hilangkan supaya dari 3 variabel jadi ini variabelnya kan N, A12, A2. Dari sini nanti kita jadikan ini N hilang. Sehingga sisa A12, A2. Baru nanti 2 persamaan. Oke. Sekarang 3 dimasukkan ke 1. Ya, ini N sin theta. Ini N sin theta. Jadi min MA2 sama dengan, ini tetap min MA12 cos theta ditambah MA2. Biarkan aja dulu. Ya, ini persamaan pertama. Sekarang dari 3 ini kan, kalau ini nggak bisa N sin theta kan? N saja ya, nggak apa-apa. Ini kita rubah. N saja adalah MA2 per sin theta. Ya, jadi N ini kita ganti nih. Jadi 3 kita masukkan ke 2. Ya, N-nya kita ganti nih. Ini. MA2 per sin theta kali cos theta. Ini tetap min MG sama dengan min M1 A12 sin theta. Nah, ini persamaan yang kedua. Ya. Sekarang kalau Anda lihat persamaan kedua ini variabelnya A2 yang mau kita cari. Satu lagi A12. Nah, kan 2 persamaan 2 variabel. Pasti bisa dihitung kan? Pasti bisa dihitung. Oke, kalau jadi yang kita hilangkan tentu A12 nanti ya. A12 ini yang akan kita hilangkan. Ya.
Ini kok jadi ada M1 M ini ya. M1 itu M ya. M1 itu M. Ini tadi ya, M1 itu M. Udah nggak ada ya. M2 M kan? Ya. Oke, ini M kecil. Nah, sekarang bagaimana menghilangkan A12 ya. Jadi Anda perhatikan ini. Ini. Dan ini, kebetulan di kanan dua-duanya ya. Nah, gitu. Min M-nya ada. Min M-nya ada. Ini ada min M. Ini cos theta, ini sin theta. Nah, kan gitu. Berarti supaya hilang, ini dikali sin, ini dikali cos ya. Jadi ini nanti dikali sin, yang ini dikali cos. Ya, seperti itu. Oke, saya kalikan semua dulu ya, biar gampang. Jadi, nomor 1 ini ya. Ini, min M A2 sin theta, ya, sama dengan min M A12 cos theta sin theta. Tambah M A2 sin theta. Oke. Yang ini kalikan cos theta. Ini jadi M A2 cos kuadrat theta per sin theta. Kalikan cos theta kan. Ini min MG cos theta. Ini min M A12 sin theta cos theta. Selesai. Ya. Kemudian kita kurangi. Kurangi itu berarti di sini dikali min 1 gitu ya. Hati-hati kalikan min 1. Jadi kalau Anda lihat ini hilang. Ya, min M12 ini hilang. Nah, hilang. Sekarang kita jumlahkan ruas kiri, ruas kiri, ruas kanan, ruas kanan. Ruas kiri min MA2 sin theta. Ini dikalikan min, di ruas kiri ya, sisa ini sekarang. Min MA2 cos kuadrat theta per sin theta. Ini plus, ya, min kali min plus. MG cos theta. Selesai ya, sudah di ruas kiri. Sekarang di ruas kanan, ini hilang, tinggal ini. MA2 sinus theta. Nah, seperti ini. Maka kalau Anda lihat variabelnya hanya ada A2 ini. Ini ada A2, ini ada A2, ini A2. Jadi bisa kita hitung A2-nya. Dikumpulkan jadi satu semua ya. Dikumpulkan jadi satu semua. Ya. Karena ini min, lebih baik kita pindahkan aja dua-duanya ke sana jadi plus ya toh. Kita pindahkan ini ke sana. Ini juga ke sana. Ini tetap. Ya. Jadi MG cos theta sama dengan, ya, ini kan. Ya, A2 kita keluarkan aja. Maka ini sisa M sin theta. Ini sisa plus M sin theta juga. Tapi M besar, hati-hati. Nah, ini suka salah begitu. M kecil dengan M besar disamakan. Ini min plus M cos kuadrat theta per sin theta. Nah, seperti ini, ya. Ya. Oke. Dengan demikian kita bisa hitung A2. Ya, jadi A2 kiri bagi kanan kan? Jadi A2 sama dengan MG cos theta per M sin theta plus M sin theta ditambah M cos kuadrat theta per sin theta. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada penyebut, di sini nggak ada penyebut. Ya, jadi lebih baik pembilang saya kali sin theta, penyebut juga saya kali sin theta. Ya. Sehingga ini jadi MG sin theta cos theta
Nah ini dikalikan dengan ini. M sin kuadrat theta. M kecil ya. Ini M besar. Sin theta kali sin theta sin kuadrat theta. Ini sin theta-nya hilang, tinggal M cos kuadrat theta. Ya. Kemudian ini kalau Anda lihat, ini sama dengan M ini. Ini jadi MG. Jadi hanya tinggal supaya jawabannya lebih bagus gitu ya. Ini M sin kuadrat theta. Ini tambah M. Ya. Jadi inilah A2. Oke. Jadi Anda tahu ini kenapa M nih ya, kalau saya klat di sini ya. Di sini aja. Nah, di sini saya klat nih. Kenapa itu jadinya ya? M, saya keluarkan M. Ini kan jadi M kurung sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta. Kemudian ini kan sama dengan 1. Jadi sama dengan M. Ya, itu makanya sama dengan M. Ya, sebetulnya jawaban gini udah betul. Ya, jawaban seperti ini sudah betul. Ya, tapi ada yang, G-nya saya pisahkan aja. Supaya dinyatakan A2 dalam G. Kemudian, di sini ada M kecil. Udah aja saya bagi M kecil supaya di sini tidak ada M kecil lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi ini dikalikan 1 per M. Ini dikalikan 1 per M. Sehingga ini M-nya hilang kan. Jadi tinggal sin theta cos theta. Per, ini nyatakan dalam G nanti kan ya. Ini dinyatakan dalam G. Ini M-nya hilang kan. Tinggal sin kuadrat theta. Jadi sin kuadrat theta. Ini M besar per M kecil. Dalam fraksi kan. Jadi kelihatan ini tidak punya, ini bilangan biasa, ini bilangan biasa, ini fraksi. Untuk melihat apakah betul dimensinya, coba lihat. Ini tidak punya dimensi. Ya. Terus ini sin kuadrat theta, ini sin theta cos theta. Pasti kalau ada dimensinya pun dimensinya akan hilang. Sehingga tinggal A dinyatakan dalam G. Betul. Jadi secara dimensi betul. Ya. Itu untuk memeriksa apakah jawaban kita betul apa tidak. Ya. Jadi seperti ini, ada yang kasih kurung ini di sini supaya ini jawabnya. Inilah percepatan bidang M terhadap tanah ya. Sudah selesai ya jawaban pertanyaan ini ya. Yang kalau Anda lihat pertanyaannya kan, oh iya soalnya ini tadi ya. Nih. Ini soalnya tadi ya. Berapa percepatan horizontal bidang M? Jadi jawabnya percepatan horizontal bidang M adalah A2 sama dengan ini. Oke, selesai. Pertanyaan berikutnya ini, berapa theta? Berapa theta? Anggap M sama M kecil sama dengan M besar ya. Jadi kita akan ganti nanti. Jadi ini jelas kalau M per M sama dengan 1. Ya, ini nanti diganti 1. Itu maksudnya. Supaya percepatan horizontal bidang M maksimum, supaya A2 maksimum. Ya, maksimum terhadap theta, ya. Anda sudah tahu syaratnya. Ya, nanti kita masukkan dulu lah M per M tambah 1 ya. Jadi A2 sama dengan ini aja kita ganti 1. Ini akan sama dengan sin theta cos theta per sin kuadrat theta plus 1. Ya. Kali G. Nah, supaya A2 maksimum terhadap theta, maka syaratnya adalah turunan dari A2 terhadap theta harus 0. Itu matematik, ya. Turunannya harus 0. Nah, masalahnya, ini kan bilangan tetap. Ini bilangan tetap. Jadi nggak perlu ikut diturunkan ini aja. Jadi, syaratnya adalah D dari ini. Ini saja ini. Turunan dari sin theta cos theta per sin kuadrat theta tambah 1. Ya, ini terhadap d theta sama dengan 0. Kemudian supaya ini nurunkannya nggak ribet, maka kita ingat sin 2 theta adalah 2 sin theta cos theta. Sehingga ini bisa kita rubah D dari sin theta cos theta ini.
setengah sin 2 theta. Ya, ini yang ini. Dibagi sin kuadrat theta tambah 1. Sama dengan 0. Ya, terhadap theta ya. Gitu. Kemudian kalau mau turunan, ini kan perkalian ya, setengah kali ini. Jadi setengah ini bisa keluar. Kalau kali sih bisa. Kalau ini nggak boleh. Ini jumlah. Tidak boleh satunya keluar. Ini jumlah. Jadi ini bisa keluar setengah di sini. Ini kan nggak mungkin 0. Jadi cukup kita turunkan ini saja. Sin 2 theta dibagi sin theta kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Ya, ini kita turunkan terhadap theta. Ya, kita turunkan terhadap theta. Ya, Anda belajar dari guru matematik Anda nanti, dan saya rasa pasti diajarkan yang mau ikut ini ya. Jadi kalau Anda lihat, ini adalah pecahan ya, begini. Sin 2 theta per sin theta kuadrat ditambah 1. Ini kan pecahan, bisa saya tulis U per V. Ya, jadi U-nya itu sin 2 theta, V-nya adalah yang penyebut ini. Sin theta kuadrat tambah 1. Begini. Maka turunannya nanti ini adalah U diturunkan dikali penyebut, dikurangi, U jangan diturunkan, penyebutnya sekarang gantian. Nah, ini. Per V kuadrat sama dengan 0. Karena harus sama dengan 0 kan. Tapi kalau bilangan pecahan kan yang 0 hanya pembilang. Ini aja yang 0. Ya, jadi cukup U aksen V dikurang UV aksen yang sama dengan 0. Ini. Sekarang kita kerjakan. Kalau U-nya sin 2 theta, U aksennya berapa? Turunan dari sin apa? Cos. Kemudian ini bisa, udah itu di turunan 2 theta. Turunan 2 theta ya 2. Turunan berantai ya. Jadi turunan dari sin itu cos, tapi ini bukan theta tapi 2 theta. Jadi diturunkan lagi 2 theta, 2. Sekarang V aksen. Nah, ini pangkat turun. Pangkat kurang 1, sin theta. Tapi harus dikalikan lagi dari turunan sin theta. Turunan dari sin theta adalah cos theta. Nah, seperti ini. 1 turunannya 0. Nah, seperti ini. Jadi nggak ada gunanya kalau 0. Udah tinggal masukkan sini, U aksen ini. Ya, U aksen ini 2 cos theta. 2 cos 2 theta. V-nya yang ini. Sinus kuadrat theta tambah 1. Kurang U-nya itu. Sin 2 theta. V aksen ini. 2 sin theta cos theta. Nah, ini harus sama dengan 0. Ya. Oke. Ini matematik ya. Jadi kita lebih baik semua kita rubah jadi theta. Ya, jadi ini Anda perhatikan ya. Matematik lagi ini cos 2 theta. Cos 2 theta itu kan 2 cos kuadrat theta dikurang 1 ya. Jadi sudut ganda jadikan sudut tunggal seperti itu. Ini 2 cos 2 theta. Ya, ini cos 2 theta. Oke, sudah. Jadi kalau kita masukkan begini kan. 2 kali, atau nggak usah dikalikan. Ini kan bisa kita bagi 2. Kalau kita bagi 2 ini kan hilang. Nah, kan kali ini. Sepeda. Jadi tinggal cos 2 theta ini. 2 cos kuadrat theta dikurang 1. Nah, begini. Ini tetap sin kuadrat theta tambah 1 dikurang, ini kan 2 sin theta cos theta. Ini sin theta cos theta. Sama dengan 0. Ya. Oke, kalikan aja. Ini kali ini. 2 cos kuadrat theta sin kuadrat theta. Ini kali ini 2 cos kuadrat theta. Ini kali ini min sin kuadrat theta. Ini kali ini min 1. Dikurangi 2 sin theta sin kuadrat theta. Cos theta cos kuadrat theta. Sama dengan 0. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan ini min 2 sin kuadrat
Ini plus 2. Persis sama ini, sin kuadrat theta, cos kuadrat theta. Jadi bisa hilang. Ini bisa hilang. Ya, jadi sisa ini. Nah, ini kalau kita keluarkan lagi, ini kayaknya kalau 1 min ya. Nggak bisa ya. Oke, dibuat aja salah satu. Ini dibuat cos kuadrat, sin kuadrat. Ya, 2 kali 1 min sin kuadrat theta. Kan gini. Min sin kuadrat theta min 1 sama dengan 0. Ini 2 kali 1, 2. Min 2 sin kuadrat theta min sin kuadrat theta min 1 sama dengan 0. Oke. Ini dengan ini. Min 3 sin kuadrat theta. 2 kurang 1 plus 1 sama dengan 0. Maka 3 sin kuadrat theta, pindahkan ke sana kan, sama dengan 1. Berarti sin kuadrat theta sama dengan sepertiga. Nah, ya, jadi ini positif ya. Hanya ada 2, jadi sin theta-nya akar sepertiga. Ya. Sin theta-nya akar sepertiga. Plus minus toh? Plus minus, tapi kita ambil plusnya. Karena theta kan pasti lancip, ya, lancip ya, kuadran 1 kan. Jadi nggak mungkin negatif. Ini. Sudah selesai. Atau kalau Anda mau pakai matematik, ini dikeluarkan Pak, 3-nya. Oke, sepertiga akar 3. Ini. Jadi theta kalau ini disebutnya sin min 1 ya. Kan yang dicari theta. Nah, ini jawabnya. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Saya mudah-mudahan Anda memahaminya. Jadi ini kita sudah belajar tentang percepatan relatif ya. Kalau pertanyaan B itu kan matematik. Jadi soalnya seperti ini, M bergerak horizontal terhadap tanah, bukan relatif, tapi M kecil terhadap M besar itu relatif. Kemudian untuk menyelesaikannya, kita buat diagram tadi, 2 diagram kan. Satu diagram percepatan seperti ini. Jadi ini bergerak terhadap 2, ini bergerak terhadap tanah. Kemudian karena mirip, maka muncullah sumbu X, sumbu Y. Ya. Kemudian kita gunakan rumus ini, baik di sumbu X maupun sumbu Y. Ya kan? Kemudian yang kedua tentu menggambar diagram gaya, ya. Diagram gaya, ya, itu yang kita kerjakan kan, diagram gaya. Ya, diagram gaya yang ini. Di M kecil gayanya hanya ada 2, yang satu yang merah ini gaya normal, satu lagi MG. Kemudian gaya normalnya diuraikan, muncullah sin cos. Sementara di sini yang menggerakkan horizontal hanya NX. Yang vertikal nggak perlu, karena vertikal tidak bergerak, ditahan oleh lantai. Karena itu kita tidak perlu menggambar gaya MG dan NL. Kalaupun kita gambar nggak ada masalah, tidak mempengaruhi. Kemudian tinggal menggunakan hukum Newton. Ya, pada tinjau M pada sumbu X dapat 1 persamaan, tinjau M pada sumbu Y dapat 1 persamaan, kemudian tinjau M besar dapat 3 persamaan. 3 persamaan dengan 3 variabel. Diselesaikan secara matematik. Demikian yang bisa kita jelaskan. Kalau kita rangkum lagi, terima kasih Anda telah berkunjung ke video kami. Jangan lupa subscribe supaya Anda bisa mengikuti terus pembahasan-pembahasan dari kami yang mungkin bisa membantu Anda di dalam pemahaman fisika lebih lanjut, ya. Terutama terhadap guru-guru pembina baru yang harus banyak belajar, ya, dan terus belajar. Mari kita bersemangat belajar. Jadi sama, saya juga selalu belajar. Karena kalau kita tidak belajar secara kontinu, konsep kita akan lupa. Nah, nanti di nomor 11, kita akan bahas soal dari yang muncul. Dia muncul, ini saya hanya memberitahu. Nah, nanti ternyata dia muncul. Ya, di part 6 dia muncul, ini di OSP SMA 2018, nomor 2, muncul dia. Ya, hampir mirip, sama hanya bedanya apa? Nah, ini yang saya bilang, dia kasih gaya F. Ini aja bedanya. Ya, dia kasih gaya F. Bahkan nanti kalau perlu juga kita bahas part 7, keluar lagi di OSP 2019.
Cuma dia pakai sistem katrol, ya, sistem katrol. Jadi katrolnya ditaruh di ujung sini, kemudian di sini nempel, di sini ini. Jadi bendanya tetap segitiga. Jadi biar Anda tahu bahwa kalau kita kuasai konsepnya, soalnya seperti apapun kita pasti bisa. Karena itu pemahaman konsep ini yang kita pentingkan. Ya, karena kita tidak tahu soal seperti apa yang akan muncul. Sekali lagi, bukan menghafal soal. Itulah tugas saya. Ya, terima kasih. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.